Shalom, jumpa lagi dalam belajar bahasa Yunani. Secara khusus materi kali ini kita pelajari partisip yang kedua dalam bentuk kata kerja partisip yang kedua. Baik, kita akan melihat tentang pemakaian partisip. Nah, partisip yang dipakai sebagai kata sifat, kita melihat di sini bila mana seluruh partisip sebagai kata sifat, maka biasanya didahului oleh kata sandang tertentu, yaitu dipakai secara atributif. Oleh karena itu, sebagai partisip itu diterjemahkan dengan sebuah anak kalimat yang dimulai dengan kata yang. Nah, selanjutnya contohnya ada frasa ho apostolos ho baptizon tus matetas doxazei ton theon. Nah, kita melihat dari apostolos itu maskulin, nominatif tunggal. Tus, matetus itu adalah objek untuk ho baptizon. Kita melihat di sini ya. Nah, terjemahannya di sini adalah rasul yang membaptis murid-murid itu memuliakan Allah. Selanjutnya, kalimat he adelphe he baptizon sa tus matetas doxazei ton theon. Nah, kita memperhatikan di sini ada feminin tunggal, nominatif tunggal, ya. Ada istilah tus matetus. Ini merupakan objek untuk baptizosa. Nah, terjemahannya saudari yang membaptis murid-murid itu memuliakan Allah. Nah, selanjutnya kata utos estin ho oikos tu apostolu tu baptizon testus matetas. Nah, di sini ada maskulin genitif tunggal karena partisip yang dipakai itu secara atributif dan itu harus sesuai dengan kata bendanya dalam bentuk kelamin, jumlah, dan kasus. Nah, terjemahannya di sini adalah inilah rumah rasul yang membaptis murid-murid itu. Selanjutnya, partisip yang dipakai sebagai kata keterangan. Nah, partisip yang dipakai sebagai kata keterangan tidak didahului oleh kata sandang tertentu. Dan partisip itu berfungsi sebagai anak kalimat dan menerangkan kata kerja induk kalimat. Nah, jenis anak kalimat itu harus dilihat dari konteksnya teks tersebut. Nah, jenis yang paling sering dipakai adalah jenis penunjuk waktu dan jenis keterangan sebab. Nah, sebagai anak kalimat keterangan penunjuk waktu, contohnya ho apostolos baptizon tus matetas doxazei ton theon. Perhatikan bahwa tidak ada kata sandang tertentu. Maka terjemahannya waktu rasul membaptis murid-murid itu dia memuliakan Allah. Selanjutnya, autos estin ho oikos tu apostolu baptizontos tus matetas. Baptizontos. Nah, menjelaskan di sini, baptizontos itu menjelaskan karena di sini ada jumlah, kelamin, dan kasusnya sama, namun tidak ada kata sandang tertentu. Nah, disinilah penunjuk waktu paling cocok. Maka terjemahan di sini, inilah rumah rasul itu ketika, maaf ada kesalahan di sini, ketika ia membaptis murid-murid itu, dalam kalimat pertama dijelaskan tentang waktu di mana rasul itu memuliakan Allah, yaitu pada waktu dia membaptis murid-murid itu. Nah, dalam kalimat kedua dijelaskan tentang waktu rasul memiliki rumah itu, yaitu pada waktu dia membaptis murid-murid itu. Nah, demikianlah materi dari bentuk kata kerja partisip yang kedua. Tentu latihan akan sering dilakukan, itu akan menolong dalam menganalisa sebuah teks. Tuhan memberkati.